Halo semua, gue Nip. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan web company profile dengan Laravel 11. Di video kali ini kita akan membuat modul masterhead atau bagian paling atasnya untuk di tampilan web kita ya. Apa saja yang harus kita buat? Pertama, di sini kita akan membuat migration-nya. Setelah migration dibuat, kita bikin model. Habis model, kita akan bikin controller. Kemudian baru kita bikin view. Nah, di sini kita akan nambahkan root-nya ya. Baru kita ke bagian add sidebar ya. Oke, langsung saja kita ke bagian VS Code-nya. Oke, sebelum itu pastikan teman-teman Laragon-nya sudah berjalan ya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam aplikasinya ya. Ini kita close semua dulu. Desain yang root-nya aja. Oke, di sini kita akan bikin migrasinya. Nah, lalu kalau sudah kita enter. Hasil dari migrasinya bisa kita lihat di dalam folder database ya. Di sini database migration. Ini create masterhead migration. Nah, untuk masterhead sendiri, kita kan itu di tampilan awal bagian depan ya. Kita membutuhkan title, subtitle, dan background. Berarti kita butuh 3. Jadi di sini untuk bawaan ID-nya ini kita biarin aja. Jadi di sini itu kita copy dari sini. Ini kita ganti jadi string. Title. Lalu kita copy aja. Terus di sini subtitle-nya ya. Title-nya. Yang terakhir image. Untuk image kita akan pakai txt ya. Karena nama image-nya kemungkinan panjang. Nah, sebenarnya gini aja cukup. Cuman kita akan menambahkan create add, create by, update by ya, sama delete add. Nah, di sini kita tambahin dengan tipe integer. Kita bikin create by. Nah, untuk defaultnya gue bisa bikin default 0 ya. Terus update by. Nah, lalu di sini kita akan tambahkan soft delete ya, biar dianya ada delete add-nya. Untuk timestamp ini biasanya create add dan update add saja yang akan ada. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal migrate saja. HP artisan. Nah, kalau sudah kita coba cek database-nya. Nah, dia udah masuk ya. Coba kita lihat strukturnya. Nah, di sini untuk struktur table masterhead, ada title, subtitle, image-nya txt, created by, updated by, updated add, delete add, dan delete by. Kita udah punya semua. Berarti di sini kita tinggal bikin, kalau di agenda kita bikin modelnya ya. Oke. Balik lagi ke VS Code. Ini kita clear dulu. Kita bikin modelnya dulu. Nah, ini yang gue bilang kemarin itu, gue nggak pakai aturan singular atau plural. Di sini gue lebih sering menamakan modelnya sesuai dengan nama database-nya. Jadi tanpa ada tambahan S atau ES. Jadi di sini di modelnya gue harus menambahkan nama tabelnya. Oke, di sini untuk modelnya kita tambahkan dulu soft delete karena kita mau menggunakan soft delete. Soft delete itu apa? Soft delete itu kasarnya kita mendelete data tapi tidak terhapus datanya, cuman menghilang aja. Di database masih ada. Ketika delete
add-nya kita balikin lagi menjadi 0 nilainya, dia bakalan tampil lagi. Nanti akan gue kasih contoh. Nah, setelah menambahkan soft delete, kita akan menambahkan nama table dan nama field yang tidak boleh diisi ya, seperti biasa ya. Oke, untuk modelnya seperti ini aja ya. Gitu. Terus kita close, model udah kebuat. Perhatikan kalau di agenda selanjutnya kita harus membuat controllernya. Di sini kita bikin dulu controllernya. Nah, untuk controllernya ada sedikit perbedaan dengan user ya. Sebenarnya bisa kita pakai copy paste dari sini. Tetapi karena ini kita ada upload gambar, jadinya agak sedikit berbeda ya untuk controllernya. Oke, kurang lebih kontrolnya kayak begini. Seperti biasa nanti untuk full kode controllernya nanti gue share di link yang ada di deskripsi ya. Begitu juga dengan view-nya nanti. Di view-nya juga ada beberapa perubahan penambahan dalam JavaScript-nya ya. Nah, di sini kita akan membuat folder pages di dalam editor yang bernama masterhead ya. Nanti akan kita buat. Terus di sini seperti biasa kita menggunakan JSON dashboard ya untuk get datanya. Ini bisa kita import aja. Lalu di sini sama halnya kayak query sebelumnya. Nah, ini kita nge-import model masterhead. Ini query standar lah ya. Bisa di sini kita pakai exception juga. Lalu kita menyimpannya dengan log. Import yang vget log ya. Kalau untuk yang query itu yang ini ya. Illuminate database query exception ya. Itu yang query. Terus di sini untuk exception kita import yang exception. Yang ini. Use exception ya. Nah, ini yang akan kita jadikan acuan sebagai apa tuh create by-nya ya atau update by-nya. Jadi di sini kita mengambil fungsi out user atau session dari usernya. Jadi kita mengambil session ID-nya ya. Ini kalian import yang support package ya. Nah, di store data. Nah, untuk di store data di sini kita ada field title, subtitle, dan file. File itu sebagai image-nya ya. Di sini kita pakai validator ya. Kita pilih yang package ya. Lalu di sini untuk nama filenya gue pakai fungsi str uuid. Jadi itu buat ngebikin generate random array ya. Random string, sorry. Random string. Biar ngebuat nama gambarnya sesuai dengan yang ada aja. Nah, di sini nanti kita akan mengelingkan si penyimpanan dengan penyimpanan di storage dengan di public ya. Jadi ini itu menggunakan fungsi store as. Jadi kita harus bikin perintah PHP Artisan storage link ya, biar bisa menggunakan ini. Oke, lalu di bagian detail sama kayak sebelumnya ya. Kemudian di sini update juga sama. Nah, untuk update di sini kalau dianya ngubah gambarnya, gambar lamanya akan di delete. Itu file path awalnya. Sini soalnya kalau filenya nggak sama dengan 0, berarti kan dia mau mengganti filenya ya. Berarti file yang lama harus dihapus biar nggak memenuhin penyimpanan. Gitu. Oke, kemudian di sini delete data. Untuk delete data sama halnya ya. Di sini kita nggak pakai nah, di sini kita perlu menambahkan
update dulu ya. Jadi kita kalau delete add itu kan dia otomatis ya ketika di delete. Tapi kalau delete by kita harus mengupdate si ininya dulu. Nanti kita lihat ya. Ini kan belum kita update ya. Si itunya masih nggak kelihatan nanti siapa yang nge-delete. Nah kalau di sini update by-nya tuh udah masuk dalam sini. Nih. Oke, untuk controller udah. Nah sekarang kita bikin di bagian roots-nya ya. Nah, untuk roots-nya, sini sebenarnya biar lebih bagus ya, kalian bisa tambahkan dokumentasi seperti komen ya. Misalkan ini root untuk out, yang bawahnya untuk home ataupun ini. Ini bisa kalian tambahkan. Atau juga kalau kalian lebih suka yang bersih, nggak masalah gitu. Nah, ini kita bisa copy dari si user controller aja, biar lebih cepat. Jadi ini kita copy, ini kita paste, user controllernya kita ganti menjadi master head ya. Master head controller. Nah, untuk usersnya, ini bisa kita kontrol D aja. Pencet aja kontrol D terus sampai ketemu di bagian bawah, stop. Jangan sampai ke yang ke atas-atas ya. Nah, di sini kita akan ganti menjadi master dash head. Nah, jadi ini nama dari si ini kita ya. Apa tuh? Rootnya. Kalau sudah, berarti kan di sini kita udah bikin rootnya ya. Berarti kita tinggal bikin view-nya ya. Kita ke bagian bawah, ke folder resource. Pages out, kita pakai yang editor. Ini pages ya. Oh ya, benar. Nah, yang users bisa kita copy. Paste. Dari situ. Ini kita rename jadi master head. Sesuai dengan yang di sini. Nah, sebenarnya kita bisa pakai ini dulu. Karena ini masih nge-link ke user ya. Kita pakai ini dulu sebagai acuan untuk ditampilin di sidebar-nya ya, di menunya ya. Kita pakai itu dulu, kita ke sidebar biar enak ya. Jadi di sini kita bisa copy yang dari user. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba buka webnya ya. Nah, di sini udah ada master head. Kita klik. Nah, dia masih ke halaman user. Berarti tinggal kita ganti untuk view-nya. Untuk view-nya kurang lebih seperti ini ya. Dia sama aja, cuman di bagian tabelnya kita pakai detail, subtitle image, ada action, formnya sama, bedanya formnya ada untuk menampilkan gambar. Fungsi untuk buat nampilin gambar ya. Jadi ini untuk menampilkan gambar. Update-nya juga sama ya. Nah, di sini untuk JavaScript-nya ada beberapa fungsi kayak fungsi view image. Jadi ini kita menampilkan image yang kita pilih. Yang ini juga sama. Ini tuh mengcopy dari sini, cuma namanya doang yang beda. Cuman ini khusus untuk yang image update ya. Jadi buat nampilin si image update-nya. Terus untuk ininya tetap sama ya. Untuk dokumen ready-nya di sini tabelnya kalian ikutin aja dengan kode yang udah gue share. Oke, kalau sudah di sini kita coba cek di tampilannya apakah sudah berubah. Nah, dia udah berubah. Udah master head di sini. Di sini coba kita tambah. Untuk datanya misalkan kita input seperti ini ya. Nah, untuk gambar coba kita pilih. Di sini kita coba pilih gambarnya yang ini ya. Misalkan yang ini. Nah, terus coba kita save. Oke, sepertinya dia ada error ya. Coba kita cek. Inspect. Console.
Oh ya, di sini kita masih pakai toasted ya. Harusnya kita ganti dengan toasted JavaScript. Jadi kita reload dulu. Di sini kita akan ubah terlebih dahulu. Kita cek di bagian user ya. Kita ambil bagian toastednya aja yang di bagian user ini. Nah, kita copy, terus kita paste paling bawah. Kemudian tinggal kita cari yang menggunakan toasted success. Kita replace dengan ini ya. Kita all. Selanjutnya ke yang bagian error ya. Oke. Nah, sudah, coba kita refresh lagi. Oke, dia ada error lagi masih. Oh, tandanya ya. Kayaknya ada tanda kurangnya tutup. Oh, ini kurang ya. Ya, kurang tanda kurawalnya doang. Oke, udah. Sekarang coba kita add lagi. Oke, pertama-tama kita tanpa data. Coba kita tes. Oke, titel wajib diisi, subtitle wajib diisi, file wajib diisi. Ya, sekarang kita coba isi ya. Oke, di sini kita tinggal pilih gambar ya. Kita coba gambar yang tadi. Terus kita submit. Nah, ups, terjadi kesalahan. Nah, kalau kayak gini berarti kan ada yang salah dengan servernya ya. Soalnya kita pakai try catch. Jadi di controller itu di bagian store data, dianya di bagian sini. Nah, coba kita cek lognya. Untuk mengecek log, kalian tinggal ke bagian storage ya. Storage, pp, storage log ya. Ini. Nah, ini yang paling bawah. Kalau kalian pusing, ini bisa kalian delete dulu. Terus disimpan, terus kalian coba lagi. Nah, errornya akan langsung muncul. Base table view, coba. Master head does not exist. Oke, nama tabelnya ya yang salah. Oh, ini, sorry, ini nih. Nah, harusnya ini. Pasti. Oke. Nah, di titel ini eh kita bikin unik ya, biar dia beda dengan yang lain. Jadi dia ngecek ini dulu nih, mengecek di table master head pantas tadi itu. Oke, kalau udah coba kita tes lagi. Nah, ini file tidak boleh lebih dari 204, itu 2 MB. Jadi file ini ukurannya lebih besar daripada 2 MB. Untuk pesannya kita ganti aja kali ya di bagian sini. Jangan max. Kalau max kan kita ngeliatin value dari maxnya. Oke. Sekarang coba kita coba lagi. Nah, udah enak ya. Karena ininya kegedean, kita ganti dengan gambar yang lain. Misalnya gambar yang ini. Kita open. Lalu coba kita save.
Nah, harusnya udah bisa. Nah, oke, di sini ada problem lagi, error. Emailnya nggak tampil. Coba kita cek. Nah, dia kenapa nggak tampil? Karena kita belum melakukan artisan link ya. Yang kata gua tadi. Jadi statusnya 403. Di sini kita ke terminal, kita jalankan perintah seperti ini. Nah, kayak gini, storage dua link. Enter, has been connected. Nah, jadi yang di bagian sini, di bagian storage, nah dia akan muncul di public. Ini public nih. Jadi file yang kita buat itu di bagian sini sih, di bagian storage app public image. Nah, ini gambarnya nih. Nah, untuk panjang namanya kan panjang banget tuh. Makanya kita pakai txt tadi. Kalau sudah seperti ini, terus kita refresh, harusnya udah tampil. Nah, gini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan coba tambah lagi satu data. Kita akan mengetes titelnya benar-benar bisa ini, nggak boleh sama nggak. Kalau kita samain coba ya. Coba kita tambahin. Ntar, ini kita copy aja dari sini. Kita add subtitlenya. Nah, misalkan ini. Kita save, misalnya. Tuh, di sini titelnya sudah pernah ada. Nah, kalau kalian mau ganti ini spesifik, kalian tinggal tambahin ya. Misalnya di sini kayak gini, titel titik unique. Terus tinggal kalian isi errornya apa. Misalkan titel sudah digunakan. Kita simpan. Sekarang kita coba lagi. Nah, dia sudah berubah kayak gini untuk message-nya. Tuh, jadi kita tinggal bikin field-nya titik sama aturannya. Ini kan rules-nya nih. Ini rules-nya required, tipenya, max-nya. Kalau kalian mau secara global, ya kayak gini. Ini tuh secara global. Dan titik dua atribut itu ya atribut field-nya. Itu arti dari si rules dan message di sini tuh. Berarti ini validasi udah bisa. Nah, ini kita cancel aja. Di sini kita reload aja. Terus di sini kita coba update ya. Nah, untuk update tampilannya kayak gini ya. Ini juga bisa kalian jadiin untuk detail ya. Di sini misalnya kita nggak mau ganti gambarnya dulu. Ini misalkan kita ganti nih. Terus ini kita ganti jadi kayak gini. Terus kita update. Nah, dia udah berhasil ya, nggak ada masalah. Terus coba kita ganti gambarnya. Dengan yang tadi misalnya. Misalnya yang ini. Terus kita update. Nah, udah berhasil ya. Jadi untuk update juga udah berhasil. Untuk search kalian bisa tes sendiri ya. Tambahin aja data baru. Nah, sekarang yang mau gue kasih lihat ke kalian. Kita kan sudah mengupdate ya dan membuat. Nah, di sini kan kita punya field update add dan created add ya. Coba kita cek di sini. Apakah dia benar-benar terisi. Nah, di sini dia benar-benar terisi. Create by-nya siapa, update by-nya siapa. Nah, update add-nya juga kelihatan di sini. Jadi orang-orang yang ubahnya itu bisa kita track, tapi nggak kita tampilin. Akan kita tampilkan jika case-case tertentu. Nah, untuk delete juga sama ya. Di sini, kalau misalnya delete-nya
Kita pencet delete di sini ya. Delete, misalkan yes. Di sini kan terhapus. Tapi padahal dia belum terhapus. Di database dia masih ada. Nah, ini kata gue tadi, delete by-nya masih belum keisi. Jadi kita harus ubah dulu nih. Nah, ini ketika dianya tidak bernilai nol, maka dia akan hilang dari tampilan di dalam modelnya ya. Jadi ini kalau kita balikin jadi nol, dia bakal tetap balik. Nah, soft delete ini itu lumayan penting ya untuk kalian yang misalkan ngebuat aplikasi yang penting yang berhubungan dengan keuangan, misalkan invoice, ngebikin buat table-table yang penting lah. Jadi ada backup-annya lah. Jadi nggak dihapus secara permanen. Kalau yang untuk dihapus secara permanen itu mungkin table yang nggak terlalu penting gitu. Cuman minusnya di dalam database kalian akan banyak datanya. Nah, di sini kita akan mengupdate bagian delete by-nya ya, yang masih belum keubah. Jadi di sini dalam logika delete-nya kan kita mengambil delete. Nah, sebelum delete ini kita isikan dulu. Ini bisa kita copy. Di sini tinggal kita isikan saja delete by $id. Nah, udah kayak gini. Nah, sekarang kalau kita delete harusnya ID-nya udah langsung ke simpan, tampil. Kita delete. Terus kita cek di sini. Nah, udah dah delete by-nya. Nah, jadi ini bisa jadi acuan siapa yang nge-delete data ini, dan kalau di realnya biasanya buat penanggung jawab aja kenapa di-delete dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin itu untuk modul master head. Untuk modul service dan modul portfolio kayaknya nggak bakal gue bikin, kalian bikin sendiri karena flow-nya itu sangat mirip dengan ini. Di modul portfolio, kalau yang di panel adminnya itu kita juga cuman butuh field title kayak gini, subtitle, dan paling ada tambahan deskripsi aja dan gambar. Ini udah sama persis, tinggal kalian tambahin sedikit aja yang lainnya. Jadi kalian bikin sendiri aja ya untuk modul portfolio dan modul service. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.